saya sampaikan sudah, Halim, karena kau mau jadi ustadz, saya kasih sekarang saya mau bangun sekolah, mau bangun pesantren, kau saya sekolahkan di pesantren. Selama dia bilang saya masih bernafas, kau sekolah. Apapun terjadi, apapun halangan di tangannya, lanjutkan sekolah ini. Embun pagi menyelimuti dusun Ogolugus, Desa Galandau, Kecamatan Basidondo, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Aktivitas warga di pagi hari mengajarkan kita bahwa segala sesuatu selalu diawali dengan rasa syukur dan embun adalah tanda keikhlasannya. Kisah ini berawal dari rasa keprihatinan Abdul Hamid terhadap perkembangan dunia pendidikan di perkampungan Dusun Ogolugus, Desa Galandau, Kecamatan Basidondo, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Nenek moyang mereka membangun desa ini berdampingan dengan kawasan hutan penyangga ibu kota Kabupaten Toli-Toli. Pemukiman yang berada di pelosok Toli-Toli kondisinya masih sejuk dan asri, namun memprihatinkan. Desa Galandau, Dusun Ogolugus, Basidondo dengan jumlah penduduk 97 kepala keluarga atau sekitar 333 jiwa, nyaris semua menafkahi keluarga mereka dengan menjalani kehidupan sebagai petani. Berada di ketinggian, menjadikan kawasan ini lahan yang subur untuk varietas tanaman padi dan jagung. Dua komoditas ini menjadi primadona sebagai penunjang ekonomi warga setempat dan hasil produksinya sudah mengalir jauh, mengharumkan nama Galandau ke wilayah lain di luar Provinsi Sulawesi Tengah. Di desa ini terdapat sekolah yang sangat memprihatinkan. Minim sarana fisik juga sarana penunjang seperti buku dan perlengkapan sekolah lainnya untuk mendukung belajar siswa. Meski di tengah serba keterbatasan, anak-anak Galandau tetap bersemangat untuk belajar. Sejarah mencatat, sekolah ini berdiri akibat dari konflik kemanusiaan yang terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah tahun 2000 silam. Jadi awalnya Desa Galandau ini merupakan eks-transmigrasi. Kemudian almarhum pendiri Bapak Abdul Hamid itu punya tanah. Nah, di tanahnya itulah perencana beliau dirikan pesantren dan sekolah. Nah, bersama dengan teman beliau hanya berdua.
Jadi dari mulai pembersihan masih baparas, kita masih pakai parang sabel, kita baparas. Dengan yang sekarang itu teman beliau sudah jadi kepala desa sekarang. Nah, Pak Kades ini selain tanahnya almarhum, Pak Kades juga wakafkan tanahnya untuk bangun sekolah. Jadi bisa dibilang beliau satu-satunya yang di sini yang wakaf tanahnya paling banyak. Termasuk di sekarang sini pun tanahnya paling banyak diwakafkan di sini. Nah, jadi awalnya dari pembersihan, kemudian bingung bagaimana mau bangun ruang kelas. Bangunan pertama dibeli rumah transmigrasi milik warga, ada yang mau jual, dibeli. Kemudian rumahnya almarhum sendiri, kemudian rumahnya Pak Kades sekarang yang temannya beliau. Jadi 3 rumah disatukan jadi satu bangunan, jadilah 3 kelas. Nah, tapi awalnya itu sistemnya pondok pesantren Salafiyah Ula, Salafiyah Usta. Cuman kurang peminatnya. Nah, jadi 2005 itu, sejak 2009 dirubah ke SMP tapi berbasis pesantren. Nah, karena dulu kan orang-orang takut kalau anak-anak takut kalau belajar bahasa Arab, pasti menghafal, dia bilang gitu. Mengaji, anak-anak malah setengah mati kalau begitu. Masih di sini. Nah, jadi dirubahlah. Jadi SMP berbasis pesantren, tapi muatannya tetap ada muatan agama, ada Quran hadisnya, ada bahasa Arabnya, ada SK-nya dan lain sebagainya. Jadi awalnya itu 9 orang murid. Nah, 9 orang murid ini itu murid dari suku terasing lah. Jadi almarhum bersama Pak Kades itu jemput itu di Rejonging. Jadi ketika mereka dijemput ya kucing-kucingan kita di bawah pohon kelapa karena rumahnya masih di bawah pohon kelapa. Jadi orang tua bilang, baru-baru tadi masuk. Ternyata anaknya turun lewat dapur. Tunggu dulu Pak. Jadi sampai almarhum itu dengan Pak Kades dengan ibu sampai sore batunggu. Sampai sore batunggu ternyata anaknya bersembunyi di bawah pohon kelapa. Cuma agak dari jauh saja. Nah, sampai kejar sampai orang tuanya dengan keluarganya ikut mencari sampai mau udah dibonceng lah kemarin datang pulang sekolah. Jadi begitu awalnya Pak. Nah, sampai 9 orang kemudian jadi 15 orang, itu satu sekolah bukan satu kelas itu. Awalnya bangunan ini adalah pondok pesantren, pondok yang dijadikan penampungan sementara bagi para pengungsi yang datang dari Kabupaten Poso. Seiring berjalannya waktu, rasa prihatin yang begitu mendalam muncul dalam diri Abdul Hamid. Pada saat itu, penduduk lokal di Galandau masih minim akses pendidikan. Dengan tekad yang kuat, Abdul Hamid pun merintis pondok pesantren ini untuk dijadikan wadah pendidikan bagi penduduk lokal dalam menuntut ilmu. Kalau untuk sekolah sekarang sebenarnya ada 3. Ada PAUD-nya, PAUD Sisal Jufri, ada SMP Sisal Jufri, ada SMA Sisal Jufri. Cuman kalau PAUD dikelola oleh desa. Kita SMP dan SMA. Nah, kalau SMP itu sekarang siswanya 58 orang. Kalau SMA pun sama 58 orang. Nah, guru-gurunya rata-rata guru di sini guru honor dan kebanyakan dari luar. Nah, makanya kadang satu hari belajar guru datang paling hanya 2, 3, 4 seperti itu karena bukan PNS. Untuk bangunannya sekarang ini bangunan yang ada satu ruangan kita rapel 2 kelas. Macam ini kan sebenarnya fungsinya bangunan lab. Nah, jadi bangunan lab itu supaya bisa anak belajar, bangunan lab satu ruangan kita jadikan 2 kelas. Nah, waktu belum ada bangunan lab yang sekarang yang belakang ini Pak, itu kita belajar di masjid. Dipakai masjid supaya untuk mencukupi. Nah, seperti itu. Abdul Hamid terus berjalan menyambangi masyarakat. Dari pintu ke pintu di setiap rumah warga, ia melakukan pendekatan secara individu untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya pendidikan. Ada anaknya Bu? Nggak ada Pak. Boleh diajak ke sekolah dulu? Tidak Pak. Kalau
masyarakat di kampung ini masih beranggapan pikirannya mereka dulu Pak ya, sekolah makan juga, tidak sekolah makan juga. Jadi buat apa dia bilang sekolah? Nah, jadi hal itu sampai kita biasa almarhum itu naik satu rumah. Pak, anaknya bapak ini mau sekolah. Kalau tidak sekolah bagaimana ke depannya? Dia bilang tidak mungkin kita terus. Dia bilang tidak begini terus usia. Dia bilang kapan saya tidak diminta saya meninggal siapa penerus? Nah, dia bilang bahkan ada yang nolak. Dia bilang cukup lah. Dia bilang sudah ada yang bupati juga, sudah ada gubernur. Terus saya bilang jadi apa-apa nanti. Bahkan sampai begitu. Yang itu yang pertama. Yang kedua dulu itu kendalanya jalan. Jalan yang di luar itu sekarang sudah gak mendingan karena sudah pengerasan. Nah, kalau dulu itu PC Pak, kita lewati PC bahkan airnya ya sampai pala-pala airnya. Nah, terus kita masih pakai rakit. Nah, itu kendalanya karena ada masih pakai rakit. Jadi setengah mati anak-anak mau sekolah di sini. Orang tua juga pikir ini anak-anakku mau sekolah atau makan buaya. Kadang itu ada orang tua sampaikan begitu. Karena air kualat tidak pernah jernih, kabur terus dia bilang ini tanpa buaya. Jadi anakku mau sekolah atau dimakan buaya dia bilang. Jadi seperti itu Pak. Abdul Hamid membujuk orang tua siswa agar mereka mau menyekolahkan anaknya untuk menciptakan generasi desa Galandau yang lebih baik dan terdidik di masa yang akan datang. Isa, Isa, sini, ada gurumu datang. Jadi saya kemarin mau panggil ke sekolah. Jadi boleh sekolah besok? Iya. Ya, sekolah besok ya? Iya. Ada teman-temannya itu lagi belajar. Iya. Tolong Pak ya. Terima kasih. Saya permisi. Mari, Pak. Berawal dari 9 orang anak didik, Abdul Hamid tak putus asa untuk terus berjuang. Sejak dibangunnya pesantren pada tahun 2009, hingga kini sudah memiliki ratusan anak didik dan beberapa ruang kelas. Buah dari kegigihan Abdul Hamid dalam mengajak masyarakat Galandau untuk menyadari pentingnya pendidikan dasar. Sekolah, karena sudah beberapa hari tidak masuk sekolah. Jadi saya kemari berniat untuk ajak anak ibu sekolah supaya bisa sekolah besok ya. Iya. Ya, jadi sekolah besok ya, Dek ya. Sekolah besok. Ya. Kalau untuk sinyal kita agak susah memang. Karena macam saya sampaikan tadi, data macam LPMP minta data pemetaan mutu pendidikan PMP itu harus jaringan yang stabil. Kalau tidak stabil tidak akan terkirim. Sementara PMP kan ini terevaluasi di sekolah itu penting juga. Nah kemudian yang kedua Dapodik, data Dapodik itu semuanya sinkron, sudah disampaikan dinas sosial itu sinkron dengan data PKH, sinkron dengan data BLT. Jadi kalau Dapodik tidak tersinkron bagus, ya tengah mati kita. Jadi kadang kalau mau sinkron Dapodik itu kita harus turun ke kota atau ke kecamatan Dondo yang bagus jaringannya. Karena kalau di kecamatan Basidondo ya macam saya bilang tadi GSM geser sedikit menghilang jaringan.
Nah, jadi sampai ada teman-teman operator kalau mau kirim bus sinkron itu naik ke gunung cari jaringan bagus. Nah, itu pun hanya tengah malam bagus. Kalau siang begini setengah mati kita mau bus sinkron, Pak. Nanti malam baru bagus. Meski Abdul Hamid telah tiada, namun Abdul Halim, anak pertama dari 2 bersaudara, sebagai penerus cita-cita orang tuanya selalu optimis bisa memajukan dunia pendidikan di desa Galandau. Di tengah serba keterbatasan sarana dan prasarana sekolah, siswa SMP dan SMA Al-Khairat Galandau kini semakin berkembang. Mereka selalu aktif mengikuti berbagai perlombaan di tingkat Provinsi Sulawesi Tengah. Alhamdulillah, walaupun sekolahnya kita seperti ini, tapi prestasi di luar sana tetap sama dengan sekolahnya kita. Karena walaupun sekolahnya kita begini, kita tetap mengikuti lomba-lomba yang di luar. Paling sering kita ikut lomba di Palu, misalnya LCTF. Kita ikut pramuka juga di kabupaten, di kecamatan. Banyak yang lomba-lomba kita ikuti, walaupun keadaan sekolah kita seperti ini. Kalau sekolah lain kan ada punya fasilitas banyak, tapi alhamdulillah kalau kita punya sedikit demi sedikit insya Allah bisa dipakai. Di sini sistemnya cuma bayar uang SPP saja, 70 paling tinggi. Dan tidak dipaksakan, jika memang sudah rezeki, boleh dibayarkan. Harapan saya kepada pemerintah agar kiranya memberi kami alat-alat IPA atau buku lah. Karena di sini kami sangat membutuhkan buku, terutama SMA, karena SMA itu tidak terlalu banyak buku yang dipakai di sini. Harapan saya kepada pemerintah agar selalu melihat daerah-daerah yang terpencil seperti daerah sekolahnya kita ini. Berbagai cara dilakukan pihak sekolah agar orang tua siswa mau menyekolahkan anaknya, mulai dari menggratiskan biaya sekolah hingga memberi makan siswanya. Tantangan yang terberat waktu itu, kenapa kami tetap bersikeras untuk membangun ini sekolah. Tantangan pertama adalah keadaan situasi, waktu itu belum ada akses. Itu pertama, Pak. Belum ada akses untuk menuju ke Galandau ini, tapi kami berupaya bagaimana membangun pendidikan di tengah hutan di desa yang seperti ini dan belum ada akses. Ya. Kemudian tantangan berat bahwa masyarakat itu belum sangat mengerti bahwa dengan situasi seperti ini mengapa ada sekolah di dalam. Sehingga kami berupaya bagaimana mempengaruhi, memberikan dorongan, ya, motivasi, inspirasi kepada mereka, bagaimana mereka supaya menyekolahkan anaknya dan sekolah ini akan bangkit nantinya. Karena tanpa mereka, dukungan mereka juga kami mungkin tidak berbuat. Sehingga itulah tantangan berat bagi kami. Awal strategi kami, bagaimana mereka ini supaya sadar untuk menyekolahkan anaknya ke tempat seperti ini. Yang pertama, kami berupaya bahwa anak mereka itu kami bawa ke tempat ini dan kami jamin. Ya, kami jamin, kami sampaikan yang tidak ditanggung itu adalah nyawanya, karena nyawa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalah kehidupannya, pakaiannya, pakaiannya bersekolah kami yang tanggung. Sehingga itulah salah satu untuk menyadarkan mereka. Kemudian kami didik dan di pesantren ini nantinya, di pondok di sekolah ini nantinya kami akan bina, ya, dan kami akan jadwalkan pembinaan pembelajaran mulai dari setelah sholat isya pagi sekolah itu, sehingga mereka mungkin terpengaruh dan bisa menyekolahkan anaknya walaupun itu bertahap.
untuk pemerintah, khususnya pemerintah daerah dan provinsi dalam hal ini untuk membangun. Yang pertama kami mohon agar supaya kelancaran pendidikan dan ekonomi di Desa Galandau ini bagaimana dimaksimalkan akses, ya, akses yang tidak ada, kemudian sarana belajar ditingkatkan, ya, baik itu ATK untuk belajar, sarana belajar, kemudian gedung dan fasilitas yang memadai, karena dalam hal ini sampai sekarang ini bahwa lokasi yayasan ini masih dalam keadaan rawa, dalam keadaan tergenang air. Apabila curah hujan tinggi, maka kami pengurus, ya, sekolah ini mengharapkan kepada seluruh pemerintah, instansi yang ada di kabupaten, instansi yang ada di provinsi maupun pusat, agar supaya memberikan upaya-upaya peningkatan pendidikan ini demi untuk anak bangsa yang terlantar sekolah. Itu yang saya harapkan dari pemerintah, Pak. Mulai dari kursi gerbang, semuanya berdatangkan emas, permata, dan semua batu-batu yang paling mudah. Usaha tak membohongi hasil. Itulah kata yang tepat bagi para pendidik di Dusun Ogolugus, Desa Galandau, Kecamatan Basidondo, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Mereka begitu gigih merintis sekolah untuk mencerdaskan anak bangsa agar bisa mengenyam pendidikan demi bekal hidup pada masa yang akan datang.